Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian khusus untuk mahasiswa SMIK Cirebon yang mengambil pada semester ketujuh ya. Saya akan membahas pertemuan pertama, yaitu tentang arti atau definisi, tujuan dan motivasi penelitian. Baiklah, diharapkan dari topik ini para mahasiswa memahami, yaitu tentang arti, tujuan dan motivasi penelitian yang disampaikan oleh saya. Penelitian atau istilah dikenalnya dalam dunia ini adalah research ya. Sini kalau dilihat dari bahasa umum, maka ada dua kata, yaitu re dan search. Re itu adalah kembali, search itu adalah penelitian. Artinya bahwa secara umum penelitian atau research ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan atau investigation yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya adalah untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Definisi ini adalah diambil atau dikutip dari Redman and Mori pada tahun 1923. Selanjutnya, pendapat lain tentang penelitian itu adalah suatu usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan. Ini menurut pendapat dari Sutrisno Adi. Pendapat lainnya menurut Donald Ari, bahwa penelitian dikatakan penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa penelitian itu adalah merupakan sebuah langkah yang sistematis dengan melalui pendekatan ilmiah. Kemudian juga dia mencari fakta, data untuk kebenaran tertentu. Nah, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah satu, menemukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Jadi di sini harus adanya suatu data yang harus ditemukan. Kemudian data itu digunakan untuk apa? Berikutnya, tujuan yang kedua adalah penelitian atau riset harus dilakukan secara ilmiah, yaitu secara ilmiah itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, cirinya bahwa penelitian itu dilakukan secara ilmiah, yang pertama adalah rasional atau rasional, di mana penelitian harus melakukan atau harus masuk akal. Yang kedua, empiris itu berdasarkan kajian-kajian teori ya, yang telah ditulis oleh para peneliti terdahulunya. Yang ketiga adalah sistematis. Jadi yang dimaksud dengan sistematis itu adalah harus ada urut-urutan, mulai dari mengumpulkan data, kemudian memahami masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, kemudian mengolah data, menganalisis data, sampai dengan menguji daripada kesimpulan. Nah, sebetulnya kenapa sih orang harus melakukan penelitian? Nah, di sini ada motivasi. Yang pertama adalah untuk mendapatkan gelar penelitian ya.
Gelar penelitian itu maksudnya eh, seorang sarjana harus melakukan penulisan skripsi, dia harus melakukan melalui penelitian. Seorang master, lulusan master, dia juga harus melakukan penelitian yang disebut dengan tesis. Seorang doktor atau PhD, dia harus melakukan penelitian yang ditulis dalam laporan disertasi. Itu maksudnya. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk menghadapi tantangan dalam memecahkan masalah yang belum terselesaikan, yaitu kepedulian terhadap masalah-masalah praktis. Nah, ini eh, bahwa penelitian itu sebetulnya tidak sulit untuk mencari permasalahan yang ada. Hanya mungkin ada sedikit tantangan kita, yaitu bagaimana caranya mencari sebuah gap atau kesenjangan antara fakta dan antara kenyataan dan harapan yang terjadi. Nah, saat ini mungkin bisa kita lakukan penelitian tentang COVID-19 yang memang itu baru bisa terselesaikan. Tentunya kalau dari sisi informatika, bagaimana kontribusi yang harus diberikan kepada masyarakat melalui penelitian informatika terhadap permasalahan di COVID-19. Motivasi berikutnya adalah mendapatkan kesenangan intelektual karena melakukan beberapa pekerjaan yang kreatif. Kenapa disebut dengan penelitian itu kreatif? Karena tadi bahwa langkah-langkah penelitian itu adalah merupakan langkah-langkah yang harus ditekuni, harus rajin ditelaah. Ya, bagi orang-orang yang intelektualnya senang, maka dia akan melakukan bagaimana cara menemukan sesuatu, bagaimana cara mengimprove, bagaimana cara meningkatkan, enhance-nya dari dari solusi-solusi yang ada terhadap permasalahan yang ditemukan. Nah, kemudian tentu bahwa kita melakukan suatu penelitian itu karena ada yang harus kita lihat, yaitu manfaatnya untuk masyarakat. Dalam arti kata bahwa penelitian harus bisa melayani masyarakat. Nah, juga tidak sedikit para peneliti-peneliti itu mendapatkan Nobel, ya, artinya mendapatkan gelar kehormatan dari sebuah penemuan-penemuan baru yang memang semua orang di dunia ini belum ada yang melakukannya, maka itulah akan mendapatkan kehormatan. Ya, demikian dari paparan topik satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.